Kalau kita mau ngetop, kalau kita mau berhasil, bukan ngetop, kita harus punya personal brand yang kuat dan juga yang positif. Positif aja, kalau tidak kuat, nggak banyak orang tahu, percuma. Sekali lagi beliau ini ya dari sejak berapa 3 bulan yang lalu, cuman 1 kali 2 kali aja ke Gedung Sate. Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur, dia di samping different, di samping berbeda, beliau juga mewujudkan perbedaan itu dengan cara yang pas. Apa di positioning itu? Aduh, nikmatnya udara kayak gini. Saya masih ada di Tahura, Taman Hutan Raya yang ada di Bandung. Ya, dan saya akan kembali membahas kepemimpinan seorang KDM, Kang Deddy Mulyadi, yang sangat fenomenal. Ya, menjadi buah bibir orang. Banyak sekali yang memuja, orang-orang Jawa Barat mengatakan dia Bapak Aing. Dia menjadi inspirasi, menjadi idola gitu, walaupun ada juga yang mencibir ya. Tapi nggak ada masalah, beliau menanggapin cibiran-cibiran itu dengan yang sangat santai pula. Saya masih akan membahas kepemimpinan beliau, terutama personal branding beliau sesuai teori yang saya ketahui, teori yang saya tulis di dalam buku saya Who the Hell Are You. Ya, jadi di dalam Who the Hell Are You saya mengungkap bagaimana langkah-langkah orang untuk membuat personal brand. Ya, personal brand itu satu hal ya yang sangat diperlukan. Kalau kita mau ngetop, kalau kita mau berhasil, bukan ngetop, kita harus punya personal brand yang kuat dan juga yang positif. Positif aja, kalau tidak kuat, nggak banyak orang tahu, percuma. Ya kuat aja, tetapi negatif juga percuma. Dan Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, Pak Gub ya, mempunyai personal brand yang kuat dan juga positif. Ya, apa saja langkah-langkah untuk membentuk personal branding itu, dan KDM sudah memiliki semuanya. Nomor 1, ya ini kayak keris saja. Keris itu antara keris yang satu dengan lain berbeda ya. Saya mengatakannya seperti filosofi keris ya. Looknya berbeda, bahannya berbeda, empunya berbeda, ya kemudian gagangnya berbeda, lekuknya berbeda, tahunnya berbeda. Itulah disebut dengan diferensiasi. Tidak ada keris yang sama persis. Dan Kang Deddy Mulyadi itu udah punya banyak sekali diferensiasi. Dalam ilmu personal branding, makin kita berbeda, kita makin gampang untuk dikenali. Ya, kita lihat Deddy Mulyadi, ya. Bajunya sendiri lain. Putih sendiri. Gayanya lain. Dia tidak seperti pemimpin-pemimpin yang lain yang cenderung feodal, ya, berjarak. Dia enggak. Ya, dia berbeda banget. Dia cepat sekali dalam menyelesaikan masalah. Ya, dia ramah sekali. Dia menyapa rakyatnya. Itu jadi diferensiasi beliau ini adalah kuat sekali. Kalau ditanya, ya kan personal branding itu adalah masalah persepsi. Kalau tanya apa persepsi kita tentang Deddy Mulyadi, adalah seorang pemimpin yang merakyat, ya, yang bekerja sampai ke bawah dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Itulah yang menurut saya seorang Deddy Mulyadi, diferensiasinya. Nomor 2, masih tentang keris. Keris yang baik itu harus ditaruh atau memiliki sarung juga yang benar. Jadi nggak ada gunanya keris yang udah bagus tetapi sarungnya salah. Itulah yang disebut dengan positioning. Ya, seseorang supaya brandnya kuat, dia positioningnya itu harus pas. Cara dia berpakaian harus pas. Cara dia berbicara harus pas. Cara dia misalnya juga berperilaku harus pas, ya. Jadi Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur, dia di samping different, di samping berbeda, beliau juga mewujudkan perbedaan itu dengan cara yang pas. Apa di positioning itu? Bajunya berbeda sendiri. Nomor 2, cara dia berbicara menunjukkan kalau dia adalah seorang pemimpin yang sangat humble. Ramah, kadang-kadang dia orator, memotivasi, memberikan nasihat, menegur, ya, memarahin orang bila perlu. Saya lihat satu episode tuh, saya kaget begitu ada orang yang penjual miras, kamu minum, dan beliau tidak gentar gitu. Menurut saya beliau positioningnya pas banget, dan beliau perilakunya ya sampai saat ini sangat konsisten gitu untuk menunjukkan dia adalah seorang pemimpin yang baik. Itu adalah dari segi
positioning. Nomor tiga adalah galeri. Keris yang baik itu harus ditaruh di tempat yang tepat. Ya nggak mungkin kerisnya bagus ditaruh di tempat sampah atau di dekat kotak sampah, nggak boleh dong. Dan beliau itu memilih komunitasnya yang sangat luar biasa. Ya, beliau tampil atau dia mendatangin rakyat-rakyatnya dimanapun ya. Di 27 kabupaten kota beliau datangin, tidak pandang bulu. Yang di bawah jembatan, yang di bantaran kali, yang di tempat sampah, di pasar tradisional, dia hadir di barak, dia hadir di sekolah, dia hadir di jalanan, dia mendatangin anak-anak pang. Menurut saya itu, wih, dia memilih komunitas itu, komunitas yang harus dia bantu. Beliau tidak pernah masuk dalam komunitas yang mungkin nggak ada gunanya untuk profesi beliau sebagai seorang pemimpin ya. Tapi beliau dipanggil ke DPR, disuruh pidato bisa, dikasih motivasi bisa. Jadi beliau sangat memilih komunitasnya. Tadi baru saja saya ketemu dengan Pak Sekdanya, ada keunikan juga beliau. Beliau itu tidak mau tampil di tempat-tempat yang dia pikir dia tidak perlu di sana. Kalau dapat penghargaan KDM, ya dia tidak akan pernah hadir. Selalu yang diseru atau diperintahkan untuk mengambilnya adalah Sekdanya gitu. Jadi itu dia, ini pemilihan sikap yang juga sangat menarik karena dia pikir tempat saya adalah bersama rakyat. Sekali lagi beliau ini ya dari sejak 3 bulan yang lalu cuman 1 kali 2 kali aja ke Gedung Sate. Beliau lebih suka berjalan dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, dari desa ke desa untuk bersama rakyatnya. Karena dia mengatakan bahwa Jawa Barat itu tidak selalu hanya Bandung. Dia ke Cirebon, dia ke Tasik, dia ke Indramayu. Oke, itu nomor. Jadi sekali lagi nomor 1 adalah diferensiasi, nomor 2 positioning, nomor 3 komunitasnya, nomor 4 sharpening. Sharpeningnya itu artinya dia harus mengasah dirinya terus menerus seperti sebuah keris, harus dilap terus, harus diasah terus. Dan terbukti ya dari berapa kali pertemuan, dari pidatonya dia, dari konten-kontennya dia, kalau beliau itu pintar sekali. Beliau itu update gitu dengan kekinian. Artinya apa? Dia belajar terus menerus, dia tidak stuck walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia mengikuti dinamika yang ada terjadi kepada anak-anak. Dia hadir bagaimana melakukan solusi untuk memberikan solusi kepada anak-anak yang bermasalah ya secara karakter, dan dia hadir memberikan approach yang sangat diterima oleh anak-anak itu. Jadi sekali lagi menurut saya fenomena personal branding seorang KDM sehingga dia punya 7,5 juta follower, subscriber di YouTube dan 7,5 juta follower di TikTok itu adalah karena dia sudah sengaja atau tidak sengaja, paham atau tidak paham, beliau sudah menguasai ilmu personal branding. Beliau paham membuat diferensiasinya, beliau paham bagaimana memposisikan brand tersebut. Ya, nomor 3 beliau paham harus ditaruh di mana itu personal brandingnya, komunitas yang mana dipilih. Nomor 4 adalah beliau adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar. Semoga kita mendapatkan inspirasi dari apa yang saya jelaskan pagi ini.